Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dzalika. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kami cintai, kami muliakan para narasumber, para asatid, ustadzat bergabung di radio hukum. Nah, semoga Allah senantiasa memuliakan para guru-guru mulia dan semoga Allah memberikan keistiqomahan dan menjaga beliau dan keluarga-keluarga beliau, para guru-guru yang kita cintai, dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Wabil khusus yang punya gawe Asber dan Mercy, yaitu satu perkumpulan para perindu kemuliaan dengan cara memberdayakan atau memanfaatkan radio sebagai media yang menghantarkan mereka kepada kemuliaan, yaitu media radio dakwah, radio. Kemudian hari ini mereka, wahai para pendengar dimanapun Anda berada, yang bergabung di Pasber dan Mercy, ini mereka punya perkumpulan dan sudah berjalan 3 tahun, 4 tahun, ini yang keempat, mensyukuri keberadaan perkumpulan tersebut. Semoga bisa menuai janji Allah yang sesungguhnya, la in syakartum la azidannakum. Dengan mensyukuri ini semuanya maka Allah akan tambah nikmat. Nikmat kita bergabung di radio ini, bergabung di komunitas pendengar radio ini, maka semoga ini ditambah nikmat oleh Allah sehingga kita kelak bisa bergabung di padang mahsyar dengan Rasulullah dan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Menggapai kemuliaan dengan mencintai Nabi SAW, dan memang tidak ada pintu menuju kemuliaan sungguhnya kecuali melalui pintu yang bernama Nabi Muhammad. Sehebat apapun seseorang di dalam meraih kemuliaan, maka tidak akan mulia secara sesungguhnya jika tidak melewati pintu yang bernama Nabi Muhammad SAW. Kejayaan seperti apapun yang diraih, jika tidak melalui caranya Nabi, maka tidak akan jaya secara sesungguhnya. Kekayaan seperti apapun yang dikumpulkan, jika cara mengumpulkannya tidak patuh dengan cara yang Nabi ajarkan, maka tidak akan menghantarkan kepada kemuliaan. Maka sungguh menjadi sesuatu yang harus kita yakini, Nabi adalah pintu segala kebaikan dan kemuliaan. Nabi adalah pintu untuk menggapai kejayaan. Maka yang rindu kepada kejayaan yang sesungguhnya, kemuliaan yang sesungguhnya, keberhasilan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya, keamanan yang sesungguhnya, ketentraman yang sesungguhnya, harus melalui pintu. Ayo dekat ke pintu tersebut. Yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang diserukan oleh para ulama-ulama dari masa ke masa, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu makna, bukan sekedar kalimat terucap. Makna yang ada di dalam hati seorang hamba yang dengan hati yang penuh dengan kecintaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hati tersebut akan menggerakkan seluruh anggota tubuh untuk melakukan sesuatu yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita tertipu menjadi pengaku-aku pecinta Nabi dengan lidah, tapi matanya bukan mata yang dicintai Nabi, karena mata kita jelalatan, tidak mau menghindar dari yang haram. Atau lidah kita tidak pernah kita jaga dari mengucapkan kalimat yang dimurkai oleh Nabi. Atau perilaku kita, kalau orang mengaku mah gampang, wa kullun yadda'i hubban bilailah.
Semua orang ngaku cinta dalam kisah Laila Majnun. Ada orang pernah ngaku cinta Laila, tapi Laila nggak ngerti apa-apa. Ngaku cinta Nabi, tapi nggak sambung sama sekali karena hanya mengucapkan cinta dengan lidahnya. Maka dari itu, ayo kita benar-benar dengan sungguh-sungguh raba-raba rasa di dalam hati kita ini. Bagaimana sih kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana di saat disebut nama Nabi Muhammad? Adakah getar-getar kekaguman, ada getar-getar kerinduan yang ada di dalam hati kita, sehingga itu yang akan membuahkan perilaku yang mulia. Kalau pengaku Nabi sebanyak pecinta Nabi, kita ingin menjadi pecinta Nabi yang sesungguhnya. Dan yang namanya cinta itu akan bertumbuh, berkembang, subur menjadi menguat. Kegiatan yang selama ini kita lakukan, yaitu mengikuti acara radio itu, ya untuk menumbuhkan itu. Dari awal kita kenal Nabi, akan tapi dengan mendengar radio di situ banyak petuah-petuah tentang kemuliaan Nabi, pendidikan untuk dekat Nabi, syariat Nabi, tafsir Al-Quran, hadis dan seterusnya. Itu tidak lain untuk menumbuhkan apa yang kita cari saat ini, yaitu kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi juga disebutkan oleh Habib Novel tentang visi misi, ya. Itu termasuk bagian daripada bukti bahasanya kita itu benar ngaku cinta ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup kita itu hanya sekedar membuat satu perkumpulan semacam ini, akan tapi apa setelah perkumpulan ini. Dan yakinlah bahwa dari semua perjuangan yang dilakukan oleh seorang hamba, itu akan dipetik buahnya. Kalau tidak dipetik di akhirat, ia akan memetiknya, dan kalau tidak dipetik di dunia, maka akan memetik buahnya di akhirat. Ini keyakinan harus kita bangun, agar kita selalu bersemangat di dalam berjuang di jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya misi, kita punya visi, kita punya tujuan, kita punya cita-cita. Maka jangan sampai kita berkumpul seperti kumpulnya ayam, kasih makan kumpul. Kumpulnya kambing, dikasih rumput kumpul. Kita harus punya perkumpulan yang beda. Di dalam perkumpulan apa yang kita bahas? Kritikan itu adalah membangun sesungguhnya. Kita pengen tahu misalnya, apa sih sekarang yang direncanakan oleh Mercy? Program apa selama ini? Apa yang telah dibuat untuk masyarakat? Apakah hanya perkumpulan pendengar radio? Mesber pun juga demikian. Apa yang diperbuat? Ayo kita buat sesuatu yang bermanfaat. Dan itulah yang selalu kami gembar-gemborkan di mana-mana. Kita ingin meninggalkan jejak. Kita ingin meninggalkan jejak yang baik. Tidak masuk satu tempat kecuali kita ingin menggugah orang di tempat itu bangkit untuk berjuang di jalan Nabi Muhammad SAW. Dimanapun kita berada harus begitu. Itulah pendidikan dari Nabi SAW. Nabi seorang motivator ulum. Sehingga kalau orang duduk dengan Rasulullah sesaat saja langsung berjuang dia. Kita pun pengen begitu. Jadi Pasber atau Mercy, pendengar radio, semuanya ini hendaknya menjadi motivator-motivator yang lainnya agar bisa berjuang di jalannya Nabi Muhammad SAW, di jalan Allah. Dan sekarang kita harus ada program-program yang jelas. Tidak cukup semacam ini, baru kita pastikan sekarang tanda cinta kita kepada Nabi SAW. Yuk kita manfaatkan keberadaan kita ini, perkumpulan kita ini, usia muda kita ini, saat-saat seperti ini untuk berjuang di jalan Allah, di jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup kita mengaku cinta dengan hadrah yang kita pukul setiap hari, akan tapi kita belum merencanakan satu kinerja yang membangun bangsa ini, bangun umat ini. Paling tidak ya dari kampung kecil, kemudian lebih gede lagi dan seterusnya. Dulu pernah kami ingatkan bahwasanya yuk yang bisa membaca Al-Quran sedikit-sedikit diperkuat lagi bacaannya, nanti agar bisa berguna di masyarakatnya untuk menghidupkan TPI, TPQ yang ada di kampung-kampung yang saat ini semuanya banyak, hampir rata-rata ngeluh urusan gurunya. Karena rata-rata gurunya subhanallah ahli surga semuanya lillahi ta'ala begitu. Allah luar biasa. Itu adalah hebat, dahsyat. Di hadapan manusia sih gratis, gak digaji, tapi di hadapan Allah mulia, jaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu program yang harus hidup. Makanya jangan ragu, kalau bisa setelah ini ada program ngaji juga, pembenahan bacaan Al-Quran. Agar semuanya bisa ngajar, jadi guru ngaji di kampung, di rumahnya sendiri minimal. Ini yang kami inginkan. Orang pada butuh lah ya, kalau kita buka saja coba, setiap orang buka pengajian di rumahnya, lihat kiri kanannya bakal datang. Kalau dia 10 orang, 20, 30, sampai 100 dan seterusnya. Orang butuh.
kemudian diajar ilmu sholat. Nanti kan setiap hari Ahad kan ada pertemuan dengan para guru-guru pengajian. Cuman kami dapat informasi yang bergabung di Pesper dan Mercy ini kalau sudah namanya berkumpul diundang susahnya setengah mati ini. Ini kurang semangat dalam berjuang di jalan Allah ini. Ayo berkumpul, kalau berkumpulan kumpul buat program-program yang jelas. Termasuk tahun ini kita punya program untuk mendekatkan umat kepada Rasulullah. Kita program zikir, sholawat, tausiah, seluruh yang bisa dijangkau oleh radio kita. Awal-awal kita akan memperbanyak majelis. Dan siapa panitianya kami berharap adalah Pesber dan Mercy. Itu panitia inti kalau bisa. Yang bisa mendukung program ini nanti akan dipandu oleh Habib Novel, Habib Isyam, para asatid itu. Dan tadi malam kita juga berbicara dengan tokoh-tokoh di Indramayu, Habib Muhammad bin Ali juga siap untuk bersama-sama. Dan banyak ulama-ulama, tadi di Kuningan juga ada beberapa tokoh. Kita ingin, karena apa? Masyarakat di kampung-kampung rindu untuk adanya acara-acara semacam itu, yang sebetulnya acara itu acara yang paling gampang untuk membentengi akidah. Kalau sudah punya perkumpulan begitu, itu harimau tuh, serigala itu nggak berani deket-deket. Karena berkumpulan karena Allah, perkumpulan yang mulia. Aman untuk membentengi akidah itu. Nggak usah pakai dialog falsafah yang bulat begitu, nggak usah. Cukup maulid, marhabanan, zikir, tausiah, subhanallah. Nggak usah lama-lama, dan kami himbau, nggak usah lama-lama. Zikir, tausiah, 1,5 jam, 2 jam sudah paling lama, selesai bubar, tahajudan nanti. Ini termasuk program. Jadi kami arahkan bagaimana menggapai kemuliaan dengan mencintai Nabi. Buktikan cintamu kepada Nabi SAW untuk punya program-program mulia. Kalau hari ini kita meresmikan kolam renang, itu bagiannya orang yang punya kolam renang untuk kita ajak berjuang di jalan Allah. Resmian tadi pertama kali kita nyebur. Subhanallah. Ini khusus para wanita ya. Khusus Mercy boleh renang nanti. Hari ini gratis katanya. Susana nanti. Besok bayar. Tidak ada diskon, dakwah kok diskon ya. Tadi yang tanya, Umi pun nggak boleh diskon. Jadi untuk berdakwah, kalau kita membantu, kita bayar. Hasber yang prianya boleh renang juga, malam jam 12 malam nanti. Jadi ini termasuk lihat. Kami selalu ingin, saya ngelihat kolam renang tuh, ingin ini jadi Islami. Kita pengen semuanya dirubah Islami. Kita berencanakan pengen punya musik Islami. Artinya musik yang memang dikemas cakep, berwibawa, layak tampil, untuk menghentikan acara-acara yang selama ini merusak pernikahan sebagian kaum muslimat dan muslimin. Pernikahan dibarengi dengan acara goyang pinggul, lihat. Katanya doanya minta berkah, dihilangkan berkahnya. Kan kasihan. Ini perlu kita semuanya hadapi. Jadi yuk kita berhidup ini untuk berpikir maju dan maju dan maju. Harus ada inovasi. Tidak ada hari kecuali harus ada kemajuan kita. Baik, ini adalah yang harus dihadirkan. Mercy jangan hanya jadi pendengar saja. Kalau jadi pendengar lebih banyak dari ini. Yang dengar banyak yang tidak didaftar. Dan ada yang lebih serius barangkali. Karena ternyata ada pendengar kita itu dari Sumatera sana tidak pernah putus mendengarnya ini. Dan ternyata puluhan, ratusan sudah direkam dan akhirnya sebagian dari mereka juga menyampaikan pengajian berdasarkan apa yang mereka dengar dari ini. Mereka semangat ada. Cuman mereka tidak ikut Pesber karena di sana tidak ada sekretariat untuk daftarnya. Tapi mereka bergabung serius. Maka yang di sini jangan sampai tidak serius. Maka kita ingin nanti bersama para guru-guru ini buat program yang istimewa. Apa tadi? TPQ tolong hidupkan semuanya, itu luar biasa. Jadi kita bermanfaat di masyarakat kita. Masjid-masjid dihidupkan. Dibagi ini, jangan jadi pemalas ya. Jadi pemalas yang bisa hafal Qur'annya bagus, langsung kita punya guru-guru Al-Quran, ada Ustadz Burhan, nanti bisa benahi Qur'annya, bisa jadi seorang qori, membaca Al-Quran, yang penting jadi imam, urusan fikih nanti saya tanya, gitu aja. Gak usah tanya masalah hukum, tapi membaca Fatihah, benar, baca Qur'an, benar, jadi imam, hidup ke masjid. Kelemahan kita itu apa? Masjidnya sering terlambat kan ustadznya. Loh, kalau masjidnya orang yang akidahnya nggak benar itu, wah disiplin, tepat waktu. Imamnya bacanya bagus. Nah, imam kita terlambat. Muadzinnya baca pujian, baca sholawat sampai tenggorokannya kering, belum datang masih mandi. Sudah gitu lupa, duhur ngeraskan suara. Lupa sih tidak ada masalah. Batakul ya ayyul kafirun bulat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun bulat akhirnya.
Karena tidak terbiasa jadi imam. Kita pengen jadi imam yang benar. Ini diantaranya program ringan-ringan saja. Nggak usah. Tapi pasti ada inovasi. Termasuk ini program untuk menghidupkan hari ini misalnya kolam renang Islami. Mungkin punya anak didik di rumah yang kecil-kecil. Kalau pengen renang diarahkan ke tempat yang baik. Jangan sampai naudzubillah kita cuek bebek. Kalau kita melihat kolam renang yang ada itu banyak laki perempuan, itu dosa semuanya. Itu salah satu contoh jadi ide. Termasuk diantaranya, termasuk ketungkulan ketumpulan kepekaan itu di dalam dakwah. Di saat kita itu melihat radio bunyi, yang diputar bukan radio dakwah, kok diem, bukan radioku, kok diem saja, radio goyang tinggul misalnya, apakah pom bensin dan sebagainya, itu jadi orang yang berani. Pak, bisa diganti enggak? Kalau kita belanja, sebelum belanja saya mampir ke tempat apa, tempat radio, bisa diganti enggak? Ganti apa? 92, kalau diganti kita muter-muter nanti cari belanja. Jadi kita ingatkan pom bensin segala macam, informasikan ke setiap orang, itu bagian dakwah. Jadi dakwah itu kepekaan. Nah itu loh, kalau orang ngaku cinta Nabi SAW, hendaknya selalu peka dalam urusan dakwah. Dan yang harus kita hindari juga, ini yang termasuk info terakhir yang kami sampaikan, kami ambil dari Nabi SAW, info terakhir, sekaligus wasiat terakhir yang kami sampaikan di forum silaturahmi kemarin yang ada di Buyut. Yang pertama adalah, ada 3 hal. Yang pertama adalah ukhuwah. Di antara itu ukhuwah, biasakan ucapkan salam, ketemu dengan pas assalamualaikum kena baik. Jangan hanya hai tok, yang akrab betul, yang ini adalah kita satu wadah. Biarpun kepada orang lain pun kan harus begitu. Kepada orang lain saja harus begitu, kadang-kadang sama-sama mercy sama Vesper hanya sekedar nggak tahu namanya, nggak tahu gimana. Harus tahu utangmu berapa nanti saya bayarin. Hebat juga begitu. Kadang pengen tahu keadaanmu kayak apa. Tafakut, tanda cinta itu. Giliran utang mikirnya nggak usah kenalan deh kalau gitu. Jadi kita perlu keadaan saudara-saudara kita. Tahu. Jadi ukhuwah yang banyak. Yang kedua adalah apa? Dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan suka membicarakan orang lain, menggunjing itu. Karena yang kita ingatkan kepada forum silaturahmi, lihat. Forum silaturahmi adalah orang-orang berjuang di sini. Jangan sampai perjuangannya ini hilang pahalanya hanya karena menggunjing orang lain. Yang kedua, yang ketiga adalah jangan sampai kita itu menjadi pejuang-pejuang rebutan donatur, rebutan masyarakat, rebutan jamaah. Ini musibah. Kadang eker-ekeran, sombong-sombongan yang digedekan ya. Jadi nanti kalau kita masuk satu kampung, itu punya kiat untuk membesarkan majelis yang ada di kampung tersebut. Nggak ada merebut nanti ya. Hanya nanti kalau memang ingin bergabung dengan kita harus ikut aturan. Misalnya akhlaknya laki perempuan harus beda. Tidak boleh ada hiburan yang haram. Ya, aturannya giliran bergabung dengan kita masih membangkang dengan hiburannya dangdutan, ya nggak masuk. Dipisah laki perempuan. Itu harus kita punya ide-ide semacam itu. Ini jangan sampai kita ini masuk dalam dosa yang lain lagi. Baik, itu diantaranya yang harus kami hadirkan. Jadi perkumpulan ini tidak hanya sekedar perkumpulan, tapi harus perkumpulan menjaga. Jangan ngomongin kejelekan orang, jangan menggunjing orang lain. Ini adalah membahayakan sekali. Dan jangan rebutan, karena ini berkaitan dengan majelis ya, majelis. Dan nanti kepada Habib Novel, bahwasanya di sebuah majelis sudah ada, nanti tinggal kita komunikasi yang baik dengan majelis tersebut. Kita besarkan, kita dukung dan sebagainya, tapi ikut aturan kita kalau bersama kita. Sebab aturan kita itu untuk meningkatkan, bukan untuk menghancurkan. Nah, tingkatkan cara syar'inya. Misalnya koriknya lah, masih banyak laki-laki, kenapa harus korek perempuan? Kadang-kadang kita nggak bisa, kalau dari awal tahu kita nanti bisa bermasalah. Kemudian juga caranya terlalu panjang, enggak. Kalau dengan kita nggak boleh terlalu panjang, karena orang harus istirahat. Jadi orang tuh dengar itu perlu waktu fresh. Jadi hiburan sesaat, qasidah atau yang lainnya, setelah itu adalah pengajian. Baik, ini loh intinya bahwasanya bagaimana kita menggapai kemuliaan dengan mencintai Nabi. Tunjukkan kalau kita pecinta Nabi dengan memperbanyak program-program istimewa, program-program kemuliaan di dalam dakwah ini. Harus setelah ini.
Jadi kalau bisa, mungkin tidak harus pakai kalau bisa. Ini perintah saja langsung nanti ya. Perintah bahwasanya yang bergabung dalam dakwah itu harus disiplin. Kami sampaikan kepada siapapun yang bergabung dengan kami, orang kerja di pabrik apa itu disiplin waktu. Kalau terlambat saja, ditutup pintunya nggak bisa kerja lagi. Bagaimana kita berjuang di jalan Allah? Jadi yang bergabung dalam Pesber dan Mercy ini memang niat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka harus ada disiplin. Maka mohon ada pertemuan yang membahas tentang perjuangan. Ini mohon riayahnya para asatid. Mereka itu potensi, mereka di masyarakat. Mereka masih muda-muda semuanya. Jadi tolong diriayah mereka, diayomi potensi ini bagaimana diberdayakan agar tidak nganggur. Bermanfaat, kita membuat majelis buat ini. Dan tolong ini sebisa mungkin Mercy sama Pesber ini bersama programnya Habib Novel ini didukung terus. Ikut promosikan, ramaikan ini majelis dimanapun berada. Kalau tidak bisa harus ada perwakilan yang di situ pun kalau bisa membentuk perkumpulan. Kalau bisa perwakilan datang tim dari Pesber ini berapa orang ke sana untuk membicarakan dengan yang ada di sana, pemuda-muda di sana. Dan nanti mereka bergabung. Masa anggota Pesber cuma sebegini padahal pendengarnya adalah puluhan ribu bahkan mungkin jutaan. Pendengarnya banyak sekali, cuman mana yang bergabung? Ini bisa saja dari tim kita tidak getol, tidak rajin di dalam menjaring. Tujuannya lagi untuk menjaring potensi lagi. Jadi semakin banyak orang, semakin banyak pejuang, maka semakin banyak program. Semakin banyak program, semakin luas dakwah. Semakin luas dakwah, semakin besar pahala. Semakin besar pahala, semakin dekat dengan Nabi. Itu yang kita cari. Makin dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar kita ya kumpul-kumpul, makan kue, air, banyak beli kue bisa di mana-mana. Tapi kita ingin punya program yang jelas untuk meningkatkan kedekatan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja karena waktu sudah siang. Tinggal mungkin kita persilahkan Mercy. Setelah ini bisa kunjung ke kolam renang. Ke sana, coba kolam renangnya sana untuk kesehatan ya. Untuk Habra ini ada untuk para bapak-bapak ada kolam renang. Sebelah di pondok itu gede itu lebih gede itu kolam renang gede cuman bareng sama ikan lele sama ikan itu. Tapi sama anak pondok dipakai renang itu subhanallah. Anak pondok itu memang anti mubazir betul tuh. Jadi nggak ada barang mubazir itu. Ada kolam, ada airnya cebur begitu. Giliran korengan pada bingung ya. Insyaallah. Baik, ini saja insyaallah kami sampaikan. Kecintaan kepada Nabi bukan kalimat terucap akan tapi getar di dalam hati. Ridwan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut nama Nabi dengan penuh hormat. Di saat Nabi disebut, kita pun berselawat dengan penuh khidmah, penuh hormat. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk menghadirkan program-program yang menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saja insyaallah. Tutup dengan doa. Ada lagi lanjutnya? Oh baik, Jafin. Kalau begitu insyaallah doanya nanti insyaallah. Kalau enggak diwakili Habib Novel, yang penting kita baca Fatihah sekali. Semoga Allah memberkahi perkumpulan ini. Sesuai dengan syukuran kita, semoga Allah meningkatkan perkumpulan ini benar-benar menjadi perkumpulan hati dalam cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjadikan kemuliaan, menjadikan kita hamba-hamba yang mulia dan menjadikan sebab orang lain mulia. Dan semoga kita menjadi pendukung-pendukung dakwah Rasulullah yang serius. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan lahir, batin, rizki dan lainnya untuk bisa mendukung dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Insyaallah. Terima kasih, mohon maaf, mendoa selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.